Selamat pagi, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Kita tahu bahwa Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Dan Indonesia Belajar hadir di platform aplikasi mobile yang bisa Anda download di Google Play Store dan Apple App Store. Dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Oke, baik. Setiap Selasa pagi jam 10 kita sudah tahu jadwalnya bahwa ini jadwal dari Mas Silih Agung Wasesa yang sudah hadir di tengah kita. Selamat pagi Mas Silih. Pagi Mas Dewo. Iya. Oke. Mas Silih seger ya? Begini ya. Ini hari pertama ikut mulai lari lagi, Mas. Oh, setelah 3 minggu nggak lari. Oh, 3 minggu nggak lari, ini hari pertama lari. Wah, semakin sehat saja nih Mas Silih ya. Oke. Baik, sahabat pembelajar, Mas Silih ini adalah Mas Silih Agung Wasesa ya. Saya harus lengkap menyebutkannya. Beliau adalah brand revenue consultant ya, dan profilnya luar biasa. Saya pernah dapat bukunya, pernah baca juga, yaitu political branding ya. Jadi dulu marak-maraknya pilkada gitu, Mas Silih ini juga ngeluncurin sebuah berjudul political branding ya. Nah, jadi nggak cuma bisnis saja, politik juga digarap nih Mas ya. Kalau politik itu sebetulnya cuma karena ada teman-teman yang berkiprah di politik gitu Mas. Jadi ya udahlah, karena permintaan teman kan nggak bisa ditolak tuh Mas. Jadi kayak Mas Ganjar, Mas Anies itu kan teman-teman satu angkatan tuh di UGM. Jadi kan ya mereka teman gitu. Jadi ya udahlah, kita membantu teman lah Mas. Iya. Membantu teman dapat anugerah dan anugerah buat teman-teman juga ya. Amin. Oke, jadinya muncul political branding ya. Oke, Mas Silih, pagi hari ini kita akan bahas mengenai habits, happy, go lucky, cara gampang dari orang yang beruntung ya. Ya. Orang beruntung ini juga harus belajar ya Mas ya. Nah, jadi ini sih yang menarik kan sebetulnya kan kita sering kali heran tuh Mas ya. Ada orang-orang kok yang beruntung banget gitu ya. Dalam skala yang lebih sempit tuh, kalau misalnya ada door prize gitu ya, dia pasti dapat gitu. Kemudian kalau ada kesulitan, tahu-tahu ya ada aja jalannya gitu. Nah, sebetulnya kita akan bicara nih Mas, bagaimana kemudian menjadi orang yang beruntung. Karena sebetulnya beruntung itu by design. Jadi untuk menjadi lucky person itu adalah by design. Nah, hari ini kita ngobrol nih apa aja sih sebetulnya yang bisa membuat kita menjadi orang yang beruntung gitu ya. Karena ini juga saya belajar dari beberapa klien yang saya diskusi dengan beberapa klien gitu ya. Bagaimana mereka bisa menjadi orang yang beruntung gitu. Itu contoh lah. Artinya saya yang paling dekat nih sekarang ada dua teman gitu, ada dua teman. Yang satu tuh sekarang menjadi Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press gitu. Kemudian yang satu sekarang menjadi direktur salah satu BUMN terbesar di Indonesia lah ya. Itu mereka secara akademis, biasa banget. Secara perilaku di sekolah, bandel banget gitu ya. Tapi secara nasib. Secara nasib itu, itu luar biasa. Beruntung ya. Itu luar biasa. Keberuntungannya luar biasa gitu. Iya. Dulu Mas Silih jadi juga tim ahlinya Istana waktu Gus Dur itu juga beruntung atau emang? Betul, itu juga beruntung Mas. Karena kan ya? untuk masuk ke link presiden itu kan memang butuh banyak kriteria gitu ya. Mulai dari gelar, mulai dari jabatan, mulai dari pengalaman gitu. Nah, itu yang kemudian salah satu cara juga gitu. Kenapa sih kemudian saya belajar dari Gus Dur, saya belajar juga dari beberapa presiden lain yang saya bantu gitu ya. Bagaimana mereka bisa menjadi orang yang beruntung dan bagaimana mereka mendesain keberuntungan. Itu yang kita jarang tahu tuh, padahal sebetulnya itu ada di dekat kita gitu ya. Cuman memang keberuntungan tuh kayak apa ya? Kalau mau dideketin tuh kita nggak lihat tuh, kayak benda panas gitu. Kalau kita ngedeket tuh kayaknya males gitu ya. Tapi begitu kita udah masuk ke area itu, wah itu udah nyaman banget.
Oke, Gitu, Mas. makin menarik ini ya. Ini baru pertama aja udah menarik ini. Bahwa beruntung itu kan biasanya asosiasinya adalah abstrak. Ini bisa dikonkretkan ya. Oke, Mas Ile, saya ingin Ya, mengingatkan sahabat pembelajar untuk Anda yang ingin bertanya langsung nanti silakan buka mic atau Anda bisa tulis chat. Nanti saya akan bacakan untuk Mas Ile ya. Oke, Mas Ile, kita lanjutkan. ya, Mungkin bisa apa, Mas? lebih komprehensif lagi. Bagaimana sih caranya kita menjadi orang yang beruntung? Ya, oke. Mungkin saya ngajak pemirsa juga untuk menjadi orang yang beruntung dulu ya. Minimal Ya, yang pertama-tama yang nasibnya sama kayak saya lah gitu ya. Bagaimana kemudian ya kan ketika ngajak orang lain beruntung kan kita harus nyoba di diri kita sendiri dulu gitu, Mas. ya. Saya kebetulan secara akademis sih nggak bagus-bagus banget gitu ya. Saya kuliah tuh berapa tahun? 6 tahun baru lulus. Terus indeks IPK-nya gitu, indeks IPK-nya itu cuma 2,75. Itu jadi bukan sebuah orang yang excellent lah Mas ya. Cuman kalau kita lihat pengalaman saya pada saat masih mahasiswa gitu, saya hampir setiap tahun saya jadi mahasiswa berprestasi. Saya jadi mahasiswa berprestasi bukan karena pengen jadi mahasiswa berprestasi, Mas. Karena ada uangnya di situ. Saya dapat uang 700.000 kalau nggak salah waktu itu. Itu kan cuman gimana caranya menjadi ke sana gitu. Artinya dengan IPK yang pas-pasan gitu ya, bahkan mungkin di bawah standar gitu, tapi saya setiap tahun hampir dapat jadi mahasiswa berprestasi. Kemudian juga pada saat sekarang jadi konsultan brand revenue dan kemudian juga bantu beberapa personal branding, saya udah bantu ada sekitar 2 presiden secara langsung gitu ya, dan 3 presiden secara nggak langsung. Itu presiden sama keluarganya. Itu kan hal yang menarik sebetulnya. Jadi basically sebetulnya kita nggak boleh ngelihat siapa kita dulu nih Mas untuk menjadi orang beruntung. Siapapun bisa menjadi orang beruntung. Siapapun bisa menjadi orang beruntung. Nah kuncinya itu sebetulnya ada dua kunci gede nih, 2 kunci besar gitu ya. 2 kunci besarnya adalah yang satu permudah jalan orang lain. Jadi bagaimana kita mempermudah jalan orang lain. Yang kedua 100% berbakti sama orang tua, terutama ibu. Udah cuma 2 itu. Lainnya alam yang akan membuka jalan. Basisnya gitu Mas. Jadi nanti kita akan bermain di 2 sisi itu gitu, di bagaimana sih menjadi orang yang beruntung, dan nanti bagaimana teknisnya gitu. Karena saya bikin beberapa pelatihan kecil untuk personal branding. Saya lupa nggak bawa, ada buku saya yang personal branding code yang warnanya putih itu pengalaman saya ketika bantu beberapa tokoh-tokoh yang ada di Indonesia gitu menjadi sosok personal branding yang kuat. Gitu. Tapi sebetulnya sebelum sampai ke sana, di buku itu yang nggak saya tulis, itu Mas, yang sekarang saya omongin adalah gimana sih sebetulnya menjadi orang yang beruntung dulu nih. Karena kalau jadi orang beruntung itu udah, alam tuh udah ngedukung tuh, nah arahnya ke sana. Nah kita akan ngomongin itu Mas. Jadi di 2 teknik besar tadi itu. Ya, berarti ini serial personal branding itu ya Mas ya? Artinya, oke. Jadi ini seri personal branding lah. Ini pengantar personal branding ya, bahwa kita harus menjadi orang beruntung. Caranya 2 itu ya. Oke. Pertama itu ya. Oke. Itu. Terus di luar dasar ini apa Mas? Di luar kunci besar ini, ada kunci-kunci kecil yang lain? Ya, sekarang kita terjemahkan tuh ya, kan ada 2 kunci besar tuh. Yang pertama kunci besarnya adalah bagaimana kita memudahkan orang lain. Bagaimana kita memudahkan orang lain, ini akan jadi kunci gedenya. Nah, kita biasanya ada beberapa pelatihan tuh Mas. Ada beberapa pelatihan, teknik-teknik pelatihan, bagaimana kita untuk memudahkan orang lain. Karena kalau memudahkan orang lain itu kan masih wacana lah. Iyalah, semua orang juga tahu gitu. Tapi gimana sih caranya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke area yang tadi kita sebut Mas. Area yang kayaknya gampang diomongin gitu, tapi kalau dijalanin itu udah hampir pasti susah gitu. Terutama orang-orang yang di kota besar. Saya ngasih pelatihan biasanya di beberapa kota-kota besar gitu, jadi pelatihannya itu gampang. Jadi setiap hari itu pelatihannya tuh ngasih jalan ke orang lain. Ngasih jalan dalam arti harfiah gitu ya Mas ya. Kalau di jalanan ada mobil mau nyalip, ya udah kita kasih kesempatan mobil gitu. Kalau kita di perempatan gitu, sekalipun kita ada di sebelah kiri, ya udah biar mobil aja jalan duluan. Ini sih ini salah satu contoh bagaimana kita mencoba menerjemahkan. Tapi saya berani jamin pemirsa pembelajar gitu ya di Indonesia Belajar pasti paling susah ngasih jalan orang lain, bahkan ngasih jalan mobil aja. Nah, jadi itu pelatihan yang paling sederhana teman. Jadi hari ini misalnya habis pembelajaran ini teman-teman mau
mau menjadi orang yang beruntung, ya udah kasih jalan dulu ke orang lain. Kasih jalan dulu ke orang lain, nah sehingga kita bisa melihat bagaimana nih kemudian nanti efeknya orang lain itu akan kasih jalan kita juga di jalan. Nah, satu itu udah ditulis aja berapa sehari ini ngasih jalannya berapa kali gitu. Kenapa ini? Kemudian karena nanti efek keberuntungannya itu akan langsung kita dapetin. Dan biasanya di hari yang sama. Ini sih cara yang kecil-kecilan ya. Nanti teknisnya sih banyak yang kita lakukan gitu. Misalnya ada teknis yang bilang nggak bisa, pokoknya gue nggak bisa, agak susah untuk megang bara api di jalan tuh mas istilahnya mas. Yeah. Wah susah banget ngasih jalan gitu. Ya udah kalau gitu kita coba bayangin nih mobil yang mau nyalip kita itu di dalamnya itu ada ibu kita misalnya yang lagi sakit. Itu yang kita mindsetnya kita bangun tuh. Atau kalau misalnya bukan ibu, ya udah cari wanita yang cantik, yang seksi gitu. Kita bayangin kalau misalnya dia turun dari jalan tuh kita kemudian menjadi semangat gitu. Yang buat yang cewek ya di situ adalah cowok yang ganteng, yang baik hati, kaya raya gitu. Nah itu teknik-teknik sederhana mas. Bagaimana sebetulnya kita bisa membuat bisa memberi jalan sama orang lain di jalanan. Itu aja dulu mas di jalan itu. Oke. Ini prinsip dasar yang pertama ya, kunci besar yang pertama ya, permudahan jalan orang lain ya. Bukan hanya sekedar jalan yang secara harfiah memberikan kesempatan, tapi kalau dalam praktek bisnis mas, misalnya saya punya bisnis, kemudian perilaku-perilaku ini kalau dalam berbisnis, kira-kira misalnya dari segi branding bisnis saya atau apa gitu, berpengaruh ya, dari personal branding ke bisnis ya. Ya, sama di bisnis juga sama lah, karena kan kita kan bagian personal itu kan bagian dari bisnis gitu ya. Terutama pada saat kita dikhianatin gitu kan, buat para owner bisnis itu kan kita belum berbisnis kalau belum ditipu 3 kali. Intinya gitu mas. Kalau masih 2 kali mah masih belum afdol lah gitu ya. Gitu. Tapi kalau udah 3 kali, nah itu udah. Nah persoalannya tuh udah ada yang ditipu 3 kali, tapi bisnisnya nggak kemana-mana gitu. Bahkan hancur lah. Dia hancur, bisnisnya nggak kemana-mana. Ketika ditanyain, kok lu nggak terusin? Iya gila, gue cuma ditipu terus gitu. Tapi kemudian kenapa ada orang-orang yang ditipu bisnis, kemudian justru bisnisnya tambah tambah moncer lah gitu ya, tambah mencorong. Nah ini bedanya di sini nih, ngasih jalan nih. Saya kasih pengalaman saya sendiri deh gitu ya. Satu saat saya bantu salah satu brand fast food restoran. Saya kemudian partner dengan salah seorang teman gitu, dan saya percaya banget dengan orang ini karena orang ini inilah pokoknya karena dekat, pernah saling bantu, ya namanya juga teman gitu ya. Sampai kemudian mas pada satu titik uang saya dibawa kabur. Uang saya dibawa kabur. Jumlahnya saya masih ingat 1,2. Kalau ditipu kan ingat tuh mas. 1,23 M. Kita kan kalau punya piutang tuh ingat, tapi kalau jumlahnya sekitar 1,23 M gitu. Jumlahnya sekitar 1,23 M. Wah udah, saya udah mikir tuh oke, kita selesaikan nih. Ya lu jual gue beli ya, intinya gitu lah. Jadi saya dengan dendam dan segala macam gitu sampai kemudian saya ketemu mentor saya almarhum dulu CEO-nya Tupperware Pak Nur gitu. Saya ketemu sama mentor saya, dia cuma bilang gini, Sili, coba deh, satu sikap yang harus diambil sama Pak Sili adalah untung Pak Sili yang ditipu, bukan Pak Sili yang nipu. Itu hikmah itu berkah tuh kata dia, itu berkah Tuhan tuh. Nah itu dulu yang dipahamin tuh, jadi posisi itu dulu. Wah itu saya langsung, saya coba, iya ya benar juga ya. Saya sama Tuhan sekarang ditolong pada posisi bahwa saya yang ditipu, bukan saya yang nipu gitu. Berarti Tuhan baik banget nih sama saya nih. Nah udah, itu kemudian saya rilis tuh. Saya kasih kesempatan dia untuk menyelesaikan masalahnya, saya nggak marah gitu. Saya nggak nuntut dan lain sebagainya gitu, ya udah lepasin aja. Menariknya, lepas dari sikap itu gitu, sekitar 3 bulan, saya lupa 3 bulan kemudian gitu, saya dapat pekerjaan dengan nilai yang sama persis 1,23 M. Dengan nilai itu yang namanya tadi, itu yang namanya keberuntungan. Dan kemudian bulan berikutnya saya dapat pekerjaan dengan nilai yang jauh lebih gede gitu. Nah itu kan itu beruntung tuh mas, itu beruntung yang saya nggak tahu ada yang nelpon, tahu-tahu ngasih pekerjaan gitu dengan nilai yang sama,
Saya mikir, kok bisa kayak gitu ya? Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita bisa menerapkan di bisnis juga tuh. Itu, Mas. Ya, jadi berjiwa besar ya, Mas ya? Untuk Berjiwa menerima, besar lah. meskipun sampai 3 kali ya, nggak apa-apa ya. Ya, harus sampai 3 kali lah. Harus sampai Ya, 3 kali. pada prakteknya sih sering sih, Mas. Hmm. Itu sebetulnya itu nanti yang saya mau terangin, Mas. Itu circle memaafkan. Jadi kita memberi maaf dan meminta maaf gitu ya. Nah, itu salah satu memudahkan jalan orang lain. Sebetulnya kalau di breakdown tuh memudahkan orang lain tuh ngasih jalan, ngasih senyum, kemudian nanti ada berbagi, mengucapkan terima kasih gitu, kemudian lingkaran maaf dan memaafkan. Jadi ada 5 lingkaran itu, Mas, yang sebetulnya nanti kita obrolin. Oke, Mas Ili. Ya. Terus kita ke kunci yang besar yang kedua. Ya. 100% berbakti pada orang tua. Yes. Ini penjelasannya gimana, Mas? Ya, jadi 100% berbakti pada orang tua, 70%-nya atau 2/3-nya itu berbakti pada ibu. Intinya gitulah. Jadi 100% pada orang tua, 2/3-nya pada ibu, ya 1/3-nya pada bapak gitu ya. Ini sebetulnya apapun, ini kita udah agak susah, udah agak meninggalkan lama orang tua gitu ya. Artinya orang tua itu sebetulnya kita jadiin sebagai sumber energi, recharge lah gitu ya. Bagaimana kita merecharge semua persoalan kita itu kuncinya ada di orang tua. Karena kan satu hal yang common dalam psikologi perkembangan yang common itu adalah ketika kita udah lulus S1, atau lulus sekolah, atau ketika kita mendapat pekerjaan, kita merasa lebih unggul daripada orang tua kita. Kita udah nggak minta duit sama orang tua lagi, gitu, bahkan kita ngasih duit sama orang tua, gitu. Nah, ini sebetulnya menggerogoti sikap kita nih, sikap respek kita terhadap orang tua. Itu satu yang harus pahami. Sehingga yang kedua, sikap besarnya adalah bagaimana kita menjaga sikap terhadap orang tua ini, menjadikan orang tua itu sebagai recharge energi semua masalah gitu. Jadi itu yang harus pahami itu. Nah, nanti kita ngobrol bagaimana saya punya teman gitu, salah satu anaknya salah satu keluarga besar NU itu sukses besar gitu. Sekolahnya sebetulnya sih biasa-biasa aja gitu ya, tapi dia menjadi salah satu sutradara iklan termahal. Nah, itu simpel, Mas. Dia itu sampai sekarang kalau mau pergi ke luar negeri atau mau pergi jauh gitu, dia selalu telepon ibunya. Kalau ada waktu, bahkan dia pulang ke Jombang gitu, waktu itu ibunya masih di Jombang, dia pulang ke Jombang untuk cium tangan, minta restu supaya didoain selamat. Itu salah satu contoh. Paling nggak telepon. Dan ketika ibunya bilang, Le, kamu udah kebanyakan ninggalin keluarga, terus nggak usah pergi dulu. Itu dia langsung nggak ada alasan lagi, nggak jadi pergi. Sekalipun dia harus kehilangan nilai proyek yang tinggi gitu ya, karena nggak bisa ikut syuting ngambil gambar misalnya, atau nggak bisa negosiasi ke luar negeri. Iya, dia rela, dia bilang ya saya nggak boleh sama ibu saya. Ini salah satu contoh bagaimana 100% terhadap orang tua, kemudian terutama terhadap ibu. Sehingga ibu itu menjadi sumber energi dan bapak juga gitu ya. Dan itu dari situ, alam tuh akan mendukung. Alam akan mendukung bagaimana kemudian dia mendapat keberuntungan yang lain. Gitu, Mas. Oke. Kalau misalnya nih, misalnya saya kan Bapak Ibu saya udah meninggal ya. Untuk kunci besar ini gimana, Mas, yang kedua? Oke. Ini menarik. Wah, sama, Mas. Saya Bapak Ibu saya juga udah meninggal. Nah, oke. Jadi, ini memang sangat, banget ya. Memang sangat spiritual gitu ya. Pendekatannya spiritual, apapun agama kita gitu ya. Kita lakukan hal-hal, jadi istilahnya itu adalah kita meneruskan perbuatan baik yang dilakukan oleh orang tua kita. Itu salah satunya. Jadi kalau misalnya dulu orang tua kita sering silaturahmi gitu ke rumah saudara-saudara gitu, ya udah kita terusin aja gitu. Kita terusin aja sehingga niatnya kita adalah ketika ketemu sama saudara-saudara kita bilang, iya ini terusin yang dilakukan sama bapak ibu nih gitu. Kalau kemudian orang tua kita punya anak asuh yang harus dibantu gitu, ya udah kita terusin niat baik kita gitu. Nah itu secara spiritual akan meningkatkan, memunculkan energi-energi yang ada. Gitu. Itu yang harus dipahami gitu. Nah itu satu. Yang kedua, kalau ternyata kemudian kita punya niat-niat baik,
kita niatin, misalnya katakanlah kita mau membantu orang yang lagi sakit gitu ya, mau membantu orang yang lagi sakit ya, kita bilang kita niatin bahwa amal kita bantu orang sakit ini atas nama Bapak dan Ibu. Jadi saya berbuat baik karena saya anaknya Bapak dan Ibu saya, Bapak Ibu saya baik, makanya saya lakukan perbuatan baik ini demi Bapak Ibu saya. Itu yang dua hal yang dilakukan, dan alhamdulillah sih energinya nyambung, Mas. Alam kemudian menjadi mendukung gitu ya. Gitu, Mas. Ya, jadi harus bisa meneruskan ya, kalau misalnya kayak kita ya, meneruskan perilaku-perilaku, nilai-nilai terbaik dari orang tua kita ya, kita lanjutkan ya. Itu akan memenuhi kunci besar yang kedua ya, Mas ya. Yes. Sama satu lagi Mas, saya jadi ingat. Ya. Sama ini Mas, menyelesaikan hal-hal yang belum diselesaikan oleh orang tua. Kalau orang tua misalnya pernah salah sama siapa gitu, ya kita datang, kita minta maaf atas nama orang tua gitu. Kalau ada hutang ya kita bayarin hutangnya. Nah itu hal-hal yang kayak gitu. Jadi kita selesaikan semua kebaikan orang tua kita lah. Gitu. Iya. Oke Mas, ini udah dua kunci besar ya dalam cara kita untuk bisa beruntung ya. Sepertinya saya lihat bahwa ini kalau serial personal branding ini menjadi penting ya, sebagai mungkin kalau bahasa saya misalnya ini jadi roh atau kebiasaan yang jadi karakter gitu ya. Iya. Gitu. Iya. Jadi ini yang namanya software, Mas. Kan di personal branding itu ada software, ada hardware. Software itu adalah yang intangible, yang akan memunculkan sikap kita, yang akan memunculkan sikap perilaku gitu ya. Nanti kita akan satu lagi yang namanya hardware. Hardware itu fisik. Fisik kita tuh harus sehat, harus enak gitu ya. Casing. Ya, casingnya lah. Casing. Jadi sekarang kita ngomongin dalemannya dulu nih. Nah, nanti mudah-mudahan kalau sempat kita akan ngomongin casing itu akan seperti apa. Jadi kandungan oksigen di dalam darah gitu. Itu kan itu sering tuh saya kalau lagi bantu beberapa pilkada atau bantu beberapa CEO gitu. Selain tadi softwarenya saya benerin, hardwarenya juga harus bagus dulu lah casingnya. Itu menjadi dua hal yang penting ya. Kalau tadi kan Mas Ile bilang bahwa ini ada dua kunci besar ya, dan ada kunci-kunci kecil lain nggak Mas selain ini yang udah tadi disampaikan ya? Ya, jadi sebetulnya kuncinya adalah tadi Mas. Jadi selain tadi kan kita udah ngasih jalan ke orang lain gitu ya. Yang kedua ngasih senyum. Yang kedua ngasih senyum ini juga yang gampang diomongin gitu, tapi pada kenyataannya nggak gampang untuk tersenyum sama orang, apalagi di kota-kota besar gitu ya. Itu kalau nggak dianggap lebay, yang kedua, kalau nggak orang curiga gitu, yang kedua dianggap nih kayaknya orang gila nih, senyum sendiri gitu. Senyum kan menjadi barang mahal, makanya kemudian kita harus membiasakan bagaimana latihan senyum juga. Latihan senyum itu nanti secara teknis gitu, kalau mudah-mudahan kita sempat bikin workshop series ya Mas tentang personal branding gitu ya. Itu setiap bangun pagi, kita langsung bangun, kita langsung senyum pada diri sendiri gitu. Kemudian kita langsung mensyukuri, hari ini alhamdulillah masih bisa bangun pagi nih. Bangun pagi rasanya segar gitu. Bahkan saya pernah dengan ada salah seorang diplomat gitu, diplomat karir, dia membiasakan diri begitu bangun langsung ke kaca. Dia langsung ke kaca, ngelihat dirinya di kaca, dia nyapa dirinya di situ gitu. Terus kemudian, halo diplomat hebat, hari ini kita akan membuat dunia menjadi berubah. Dia sampai kayak gitu. Tapi ya monggo, itu sih pilihan ya. Dan memang dia sekarang menjadi salah satu diplomat handal Indonesia gitu. Tapi kalaupun nggak sampai ke sana, kita nganggap lebay, ya udah kita coba senyum sama diri sendiri dulu aja. Kita duduk, kita senyum gitu. Nah nanti baru begitu keluar, kita ketemu siapa, kita senyumin gitu. Ini kebiasaan kecil dulu. Itu yang senyum Mas, yang kecil gitu ya. Tuh. Nah, terus selain senyum itu ada yang namanya kemudian lingkaran berbagi, Mas. Jadi untuk menjadi beruntung itu ya kita harus give and take, bukan take and give gitu ya. Give bahkan take-nya nggak ada. Take itu take itu resiko aja, Mas. Kalau kita berbuat baik, kalau kita berbagi sama orang lain, udah pasti kita dapat. Jadi nggak usah dipikirin. Karena kalau kita mikir, wah, gue dapat apa ya? Kalau misalnya gue ngasih dia, gue nolongin dia, gitu, gue dapat apa ya? Itu masih take and give tuh, Mas. Kita masih mikir take-nya dapat apa nih, gitu. Kita ngomonginnya give aja, udah pokoknya gue kasih, gue bantuin, gitu. Lagi-lagi memang ini ada beberapa pelatihannya, gitu ya. Sama, Mas, seperti ngasih kesempatan mobil lain untuk jalan, gitu.
kita harus bayangin nih di dalam mobil itu siapa gitu, tergantung referensi kita. Kalau referensi kita sayang sama orang tua, ya kita jadikan yang di dalam mobil itu adalah orang tua yang udah sakit-sakitan atau dia harus segera ke rumah sakit gitu. Tapi kalau referensi kita adalah perempuan yang cantik, cowok yang ganteng, ya udah pakai referensi itu. Nah, jadi sama nih Mas pelatihannya nanti, monggo tiap orang kan beda-beda gitu ya. Nah, kita bagaimana kita caranya berbagi tapi tidak mengharapkan sesuatu untuk balik gitu. Nah, ini ada model pelatihannya gitu. Nanti biasanya saya model pelatihannya itu jalan 1 kilometer gitu. Jalan 1 kilometer dan kemudian kita bawa uang dan kita bawa uang selama 1 kilometer tuh. Uangnya terserah mau 1 juta, mau 2 juta gitu. Udah kita kasih aja, uang itu kita habisin. Kita kasih ke orang-orang yang kita ngerasa perlu gitu. Nanti kita di situ, kita ada seleksi tuh Mas. Kita ada seleksi. Ada seleksi, maksudnya seleksi di hati. Seleksi di hati, oh iya ya, ngerasa nih, kalau kita ngasihnya agak ragu-ragu, perasaannya nggak enak. Tapi kalau kita ngasihnya lepas gitu, perasaannya jadi tertanam gitu. Nah itu nanti akan terlatih di kita tuh Mas. Perasaannya kemudian menjadi nyaman, menjadi, bahkan yang menarik beberapa pelatihan Mas, orang-orang yang punya penyakit menahun, itu lewat pelatihan itu, dia bisa sembuh penyakitnya. Oh, oke. Okay. Jadi ini menarik nih. Jadi kita jalan gitu, jalan 3 jam, saya kasih misalnya dari jam 9 sampai jam 12, kita masuk ke pasar biasanya, terus kemudian tiap orang kita kasih uang. Kita kasih uang 1 juta, pecahan 50.000. Ada yang pecahan 10.000, ada pecahan 20.000, itu kita kasih. Udah, terserah, tapi habis itu pulang dicatat hasilnya kayak apa. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kemudian kita harus masuk ke lingkaran keberuntungan lewat berbagi. Gitu, Mas. Jadi, ini salah satu hal yang penting juga ya, lingkaran berbagi ya. Ya. Penting ya. Oke, Mas. Itu. Ada lagi, Mas? Nah, yang 3 hal yang lain itu, yang satu adalah terima kasih. Bagaimana mengucapkan terima kasih secara verbal, bukan secara sikap gitu ya, tapi secara perilaku. Ini mengucapkan terima kasih itu tadi. Nah, nanti sih sebetulnya pada pelaksanaan itu semuanya lama-lama kemudian menjadi satu kesatuan tuh. Mulai bangun tidur, kita kemudian mengucapkan terima kasih pada Allah gitu. Terus kemudian apapun yang kemudian kita lakukan itu kemudian terima kasih. Apapun hari ini yang kita lakukan, kita diapain sama orang gitu, kita bilang terima kasih ya gitu. Itu kalau yang terima kasih ini yang kita lihat adalah bagaimana respon orang ketika kita memberikan ucapan terima kasih ke mereka. Udah, yang kita belajar itu responnya tuh. Itu nanti kita akan ketemu gitu, bahkan orang-orang yang sebel sama kita gitu, sebenarnya makasih ya, kemarin misalnya kayak gitu tuh. Atau bahkan kadang-kadang nanti kita latihnya pada hal-hal yang secara awam tuh nggak mungkin banget gitu. Ya. Makasih ya, lu hari ini pakai baju kuning ya. Loh, kenapa? Iya, gue tuh lagi hari ini sumpek banget. Cuman begitu ngeliat warna kuning tuh gue jadi cerah banget. Thank you. Wah, untung lu pakai baju kuning. Kalau enggak, gue nggak tahu nih hari ini. Itu kan hal-hal yang simpel, yang sederhana, tapi memang tulus, Mas. Artinya nggak basa-basi ya. Nggak basa-basi, artinya memang ada efeknya gitu. Kemudian nggak kemudian, wah makasih ya. Gue ngeliat lu tuh udah kayak ngeliat kayak ngeliat bidadari di surga gitu ya. Itu mah lebay. Lebay banget sih. Oke, jadi itu Ya, oke Mas File. Saya ingetin untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, silakan untuk Anda bisa chat di grup ini, atau Anda ingin buka mic langsung sampaikan pertanyaan atau sharing apapun. Mungkin di antara Anda yang join di pagi hari ini ada keberuntungan yang sesuai dengan apa yang disampaikan. Dan ini saya pikir juga banyak di antara kita ya yang sering tidak secara sadar mengalaminya ya. Seperti kita ngasih parkir, kemudian kalau kita di mall cari parkir susah, tahu-tahu dapat gitu ya. Sering kali dapat. Nah, ini salah satu circle tadi ya Mas ya. Bahwa kita juga ya bisa create keberuntungan kita dengan salah satunya kunci yang pertama adalah permudah jalan orang lain ya. Oke. Ada software lain Mas yang penting buat kita selain yang terakhir sih Mas, ini mungkin yang saya sebut terakhir karena yang memang paling berat itu adalah bagaimana kita minta maaf dan memaafkan.
bagaimana kita minta maaf dan memaafkan gitu. Nah, kalau tadi kan kita ngomongin pada bangun pagi gitu ya, Mas. Ini kemudian adalah habit yang harus kita lakukan sebelum tidur. Habit yang harus kita lakukan sebelum tidur. Jadi biasanya itu kalau kita belum sebelum tidur itu latihannya adalah nanti kita list orang-orang yang hari ini gitu, orang-orang yang hari ini tuh nyebelin banget sama kita. Yang hari ini tuh ya pokoknya bikin kita nggak nyaman lah gitu ya. Itu kita list, kemudian kita buat, kita maafkan dia. Kita maafin dia dengan rasionalisasi gitu ya. Kenapa harus dimaafin sih? Udah, itu, nah itu ada tekniknya juga tuh. Bagaimana kita minta maaf gitu ya, dan kemudian juga memaafkan. Tadi kan minta maaf sama, kalau minta maafnya sih biasanya kita lakukan sebelumnya itu gitu ya. Hari ini ada yang kita nggak enak sama dia, kita telepon, sorry ya gitu. Nah, jadi kita bisa minta maaf dan memaafkan. Itu yang paling berat, Mas, daripada yang ngasih jalan. Tuh. Ini tantangannya lebih berat lagi ya. Benar. Ya. Ada resep khusus nggak, Mas, untuk bagaimana kita bisa memaafkan dan? Ya, kalau memaafkan dan minta maaf sih lebih banyak pada kebiasaan sih ya, Mas ya. Karena intinya sih biasanya yang kemudian perenungannya itu pada saat minta maaf dan maafkan adalah bahwa kita juga orang yang punya salah nih. Kita punya orang yang salah, kita bayangin kalau kemudian kita dimaafin. Bahkan ketika kita dimaafin sama Tuhan tuh pemaaf banget gitu ya. Ya orang Tuhan aja pemaaf dengan kesalahan kita, masa kita nggak mau maafin orang lain. Betul. Tapi emang ini proses sih, Mas. Ini proses. Iya, seperti Mas Silih memaafkan 1,23 miliar tadi ya. Betul, Mas. Nah, kalau minta maaf itu juga harus punya kebesaran jiwa ya, bagaimana kita menyadari bahwa kita salah, kemudian minta maaf dengan tulus, dan next nggak ada kejadian lagi. Ini sangat penting dilakukannya. Benar, Mas, benar. Oke, Mas. Itu yang paling challenging itu sebetulnya. Iya, oke. Luar biasa ini, sharingnya bagaimana kita create keberuntungan dengan hal-hal yang tadi sudah disampaikan Mas Silih ya. Mas Silih, saya tuh lebih suka, mungkin juga teman-teman juga saya suka sih, kalau Mas Silih menyampaikan contoh-contoh gitu. Adakah contoh-contoh yang klien atau yang nggak usah disebutin namanya, orang-orang yang punya kisah-kisah yang menjalankan ini secara rutin, kemudian ada perubahan dari yang belum nggak pernah mempermudah jalan orang, kemudian dia melakukan ini, kemudian dia juga berhasil dalam membangun personal brandingnya dengan software ini, Mas. Ya, banyak sih, Mas, karena ini kan memang menjadi semacam platform gitu ya, yang menjadi semacam platform yang saya yang saya syaratkan ketika kita mau masuk ke personal branding gitu. Banyak banget. Saya kasih contoh misalnya yang dilakukan oleh salah satu CEO gitu. Salah satu CEO fast food restoran juga itu. Nah, itu dia punya kebiasaan untuk kalau misalnya kita ngomong ke fase keberuntungan itu adalah dia kira-kira berbuat jelek apa nih yang dia lakukan. Jadi minta maaf. Dia minta maaf. Nah, minta maaf yang dilakukan oleh dia itu adalah ketika ada masalah di kantornya dia. Ini salah satu case nih yang saya ngelihat langsung ya waktu itu ya. Itu jadi pada saat kita meeting gitu, kemudian dikabarin bahwa salah satu armadanya itu mengalami tabrakan beruntun, mengalami tabrakan berat lah gitu ya. Intinya gitu. Sehingga dia ditelepon, kemudian dia kumpulin banyak orang, dia kumpulin timnya untuk analisis itu. Yang dilakukan adalah dia kumpul semua, dia berdoa, kemudian dia bilang gini. Dia bilang kita nggak akan mencari salah. Siapa yang salah atas tabrakan ini? Sekarang kita berdoa dulu, hari ini kita berbuat apa? Ada nggak kesalahan yang kita lakukan? Kita minta maaf atas kesalahan-kesalahan itu. Kalau ada orang lain yang kita berbuat salah, kita minta maaf sama dia. Kalau sama orang tua, nah ini CEO-nya juga sama nih, ini sama orang tua, aduh itu top banget lah Mas. Itu kalau kata dia, kalau orang tua saya mau digendong, Mas, saya gendong gitu. Itu intinya gitulah. Nah itu dia bilang hari ini, yuk kita cari kira-kira kita bikin salah apa nih, kita minta maaf. Berdoa, kemudian baru dia mulai meeting. Nah itu dari situ Mas, itu kemudian keberuntungannya tuh banyak banget. Tahu-tahu kemudian dia ditolong oleh, armadanya ditolong oleh orang, tahu-tahu ada temennya yang datang untuk memindahin barangnya, kemudian diarahin ke restorannya gitu ya. Tapi itu yang selalu dijalankan, sehingga karyawannya juga sama dia menjadi welcome gitu. Karyawannya sama dia menjadi welcome karena ketika ada yang salah, karyawannya tahu,
gue nggak bakal disalahin nih. Pasti cuma cari bersama-sama salahnya ada di mana. Itu salah satu contoh yang dilakukan juga gitu. Banyak sih, banyak. Ya. Ini dahsyat ya kalau memang dilakukan oleh satu tim di sebuah perusahaan ya, di mana perilakunya sama ya Mas ya. Ini mendorong karakter brand karakter perusahaan itu sendiri ya Mas ya. Ya, betul. Ya. Kalau ada contoh-contoh untuk brand-brand yang mungkin bisa dicontohkan, Mas. Cuman memang ini agak sensitif, saya nggak ngomongin brandnya ya. Saya nggak ngomongin brandnya. Jadi ada salah satu, ini kemudian modifikasi nih dari salah satu pemilik fashion. Salah satu pemilik fashion itu dia bilang, dia tanya, kenapa sih emang harus maafin orang gitu? Iya, soalnya enggak. Dia tanya gini, apa sih sebetulnya yang bisa membuat kita gampang memaafkan tuh? Oh, itu kalau kita dalam posisi bahagia. Dia cara lagi, posisi yang bahagia tuh kayak apa? Secara ini ya, secara ilmu ya, secara sains gitu ya. Oh, dia dapat, kita akan bahagia kalau hormon endorfin kita meningkat dengan pesat. Nah, dia cari lagi, kira-kira hormon endorfin itu akan berproduksi dengan bagus kalau dengan cara apa? Oh, ternyata adalah lewat lari, lewat jalan, pokoknya olahraga gitu ya, olahraga. Akhirnya dia bikin program, Mas. Dia bikin program, pada saat setiap meeting itu dilakukannya tidak di meja, Mas. Meeting itu dilakukan di taman kantor, karena kantornya itu di belakangnya ada taman gitu. Jadi meeting sambil jalan kaki. Meeting sambil jalan kaki, misalnya 5 orang gitu, ya udah sambil jalan gitu keliling di taman di belakang kantor tuh mereka keliling. Nah, mereka meeting. Di situ tuh dia dapat, oh iya ya, wah keren. Nah, satu itu. Kemudian yang dia kembangkan adalah kemudian peraturan di meeting itu adalah mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah. Kalau ada yang salah, kita maafin duluan. Nah itu dia nyebutin meetingnya tuh produktif banget. Karena kemudian dia banyak hal-hal yang bisa dilakukan dengan meeting jalan kaki dan sikap yang memaafkan tadi. Itu, Mas. Ya. Jadi banyak hal ya yang bisa dilakukan ya. Oke, Mas Ile, dan banyak pelatihan-pelatihan ya sebenarnya untuk lebih mendalami bagaimana kita melakukan atau berpraktek dengan kunci-kunci besar tadi ya. Ya. Nanti mungkin kita bisa create workshop-nya ya, Mas ya. Ya, oke. Mas. Ya, Mas Ile, saya ingetin lagi untuk Anda bisa tanya ini pada menyimak ini ya, semuanya. Pada terpana, Mas. Oke. Mas Ile, kalau tadi ada software, ada hardware. Ini kayaknya juga nggak mungkin kita bahas tuntas ya hardware ya. Mungkin ada bocoran, Mas, tentang hardware ini, selain software. Ada hardware, Mas. Hardware itu kita sering sebut sebagai bahasa tubuh lah ya, Mas ya. Bahasa tubuh itu mulai dari nanti ada fisiknya yang harus kita latih. Jadi misalnya ini dulu ya, bahasa tubuh kita dulu ya, Mas. Bahasa tubuh itu mulai dari bagaimana kita cara menatap orang, Mas. Cara menatap orang itu seperti apa gitu. Jadi orang yang ditatap itu menjadi senang, menjadi bahagia, menjadi tidak terintimidasi gitu. Terus kemudian juga intonasi bicara, Mas. Intonasi bicara, karena kan salah satu yang susah dilakukan dalam personal branding itu kan membuat kita yang wajahnya biasa-biasa aja jadi ganteng tuh, Mas. Yang jelek jadi ya, karena kan itu, Mas. Idiom lama itu kan gitu. Kalau cakep itu kan relatif, Mas. Tapi kalau jelek absolut, Mas. Jadi udah nggak bisa dirubah lagi. Jadi buat yang tampangnya pas-pasan gitu kayak saya gitu kan. Kecuali pergi ke Korea ya. Nah, kecuali harus operasi plastik ke Korea gitu. Saya sih nggak jamin juga karena kan size-nya nggak bagus tuh. Makanya yang dilatih kemudian yang kita bisa latih adalah suara, Mas, intonasi bicara. Bagaimana kita melatih suara, bagaimana melatih pernafasan gitu. Dan satu hal tadi, kalau kita kemudian cara menatap orang, bagaimana kita tersenyum, itu wajah kita sejelek apapun, itu akan menjadi cantik, akan menjadi cakep, akan menjadi ganteng ketika kita senyumnya pas. Nah itu senyumnya itu pas ya? Pas itu yang susah ya? Nah itu yang susah tuh. Jadi itu yang namanya hardware, Mas. Jadi bagaimana intonasi bicara, cara natap, cara berjabat tangan gitu, cara memuji orang lain gitu, cara memanggil nama orang lain itu juga itu salah satu cara, Mas, yang harus dilatih. Jadi cara menatap orang ya. Ini dari teman-teman yang ikut di sini yang buka kamera, Mas Danang ini ya. Saya lihat senyum juga nih. Senyumnya pas, Mas Danang. Selamat pagi, Mas Danang. Senyumnya womanizer tuh.
Mas Danang Oke. seru. Selain intonasi bicara juga penting ya. Jadi senyum pas, intonasi pas itu Ya, orang ya. ya masih Pas itu. Nanti tadi baru jadi kemudian semua terpana nih. nah, nanti baru ada pelatihan sesuai dengan kompetensi kita, Mas. Kita mau jadi ahli apa? Itu ada pelatihannya tuh, hardware. Maksudnya gini, pelatihannya itu maksudnya kita melatih diri sendiri gitu ya. Kayak misalnya tergantung positioning. Saya di buku saya itu saya sebutin kayak misalnya Agnes Monica. Agnes Monica itu kan dia sebagai penyanyi yang daya tahan tubuhnya tinggi gitu ya. Sebagai daya tahan tubuhnya tinggi itu salah satu contoh. Nah itu karena dia penyanyi yang daya tahan tubuhnya tinggi, itu dia latihan fisiknya tinggi. Latihan fisiknya tuh sehari itu bisa 2 jam atau 3 jam gitu. Nah, tapi kalau Sherina misalnya, atau ya Sherina gitu, karena dia vokalnya yang bagus, tiap hari adalah olah vokal nih. Olah vokal yang muncul. Nah, itu salah satu contoh, Mas. Bagaimana kemudian kita melatih kompetensi kita juga gitu ya. Namanya personal branding itu sama lah, Mas, kayak kita jadi atlet. Kalau kita mau lari maraton tuh kita harus latihan, kalau enggak ya nggak bisa gitu. Itu. Kalau Rosa, Mas, Rosa? Rosa gitu Mas Ili juga. Yes. Nah, ini Rosa juga ya dulu ya? Ya, saya sempat beberapa kali diskusi gitu, tapi beberapa kali diskusi lah itu saya belum bilang sama dia, Mas, nggak enak juga, Mas, kalau ngomong, Mas. Waktu itu ngomong tapi untuk hal lain, bukan personal branding. Tapi ada satu, saya kasih contoh misalnya Kunto Aji, Mas, misalnya. Kunto Aji itu Kunto Aji itu dia itu positioningnya adalah ini. Positioningnya Kunto Aji itu bagaimana membuat musik yang bisa menyelesaikan masalah hanya dengan mendengarkan musiknya lah. Itu. Musiknya Kunto ya. Musiknya Kunto. Nah, makanya memang agak different dia. Yeah. Akan agak different tuh. Nah, dia cari tuh bagaimana musik-musik yang orang nggak harus dengerin liriknya, nggak usah dengerin liriknya, tapi begitu denger nadanya aja itu udah refresh dari situ gitu. Orang bisa nangis sendiri, orang bisa senyum sendiri. Nah, itu kan harus latihan. Jadi sama personal branding itu ya harus latihan. Bukan yang kemudian modal cakep doang gitu ya. Modal lucu doang itu sih enggak. Gitu. Kalau Kunto dengan rambutnya itu juga different juga ya, Mas? Iya, ya itu kan ya rambutnya itu hardware, Mas. Itu hardware. Itu hardware. Oke. Menarik ini, hardware-nya belum selesai, ini waktunya kita udah selesai juga nih. Iya, udah jam 11. Oke, ada ini sepertinya Mas Ili karena udah ahli dengan cara menatap, senyum yang pas, intonasi bicara yang enak gitu, jadi kita juga terpana semua ini kayaknya. Tapi yang jelas sangat bermanfaat untuk kita bisa menjadi orang yang beruntung. Yap. Jadi kita akan lanjutkan, mungkin hardware-nya bisa dielaborasi lagi minggu depan. Boleh Mas. Ya. Minggu depan kita ngomongin hardware-nya aja ya. Ya, oke. Terima kasih. Kita create lagi juga workshop-workshop di minggu-minggu mendatang ya. Untuk biar kita lebih bisa paham dengan apa yang disampaikan Mas Ili ya. Kita bisa praktek juga. Ya. Oke, Mas Ili, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman sahabat belajar yang sudah hadir, join. Mas Danang nih yang setia dari awal sampai buka kamera semuanya. Thank you, Mas Danang. Oke. Terima kasih Mas Danang sudah join. Terima kasih Mas Ili. Terima kasih. Salam sukses luar biasa. Selamat pagi. Pagi.